Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang fenomena revolusi benda-benda langit yang ada di Al-Quran. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Nazar Askia, Muhammad Nasiruddin Gunawan, dan Nuraini Wardatu-Nisa. Langsung saja ke penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya itu Nuraini. Di sini ada 4 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena dari benda-benda langit. Ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Yang artinya dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar pada garis edarnya. Quran surah Al-Anbiya ayat 3. Selanjutnya di sini ada ayat yang kedua berbunyi wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berada di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahuinya. Quran surah Yasin ayat 38. Di sini ayat yang ketiga adalah syamsu bagi laha tudrikal qamara wala laila bikun nihar wa tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran surah Yasin ayat 40. Dan yang terakhir di sini ada alam taro annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil laili wasyamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari serta bulan, masing-masing beredar sampai waktu yang ditentukan. Quran surah Luqman ayat 29. Selanjutnya di sini ada sejarah hukum Kepler yang dengan teori-teori sebelumnya. Sebelum Kepler, manusia mempercayai teori geosentris Ptolemaios yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya, lalu digantikan oleh teori heliosentris Copernicus yang menempatkan matahari di pusat tetapi masih menganggap orbit planet berbentuk lingkaran. Johannes Kepler kemudian menemukan bahwa orbit planet berbentuk elips bukan lingkaran dengan matahari di salah satu fokusnya. Nah, di sini merumuskan 3 hukum Kepler, yaitu planet bergerak dalam orbit elips. Kedua, planet bergerak lebih cepat saat dekat matahari dan lebih lambat saat jauh. Dan yang terakhir, hubungan antara periode revolusi dan jarak rata-rata planet dari matahari. Teori Kepler lebih akurat dibanding teori sebelumnya karena sesuai dengan hasil pengamatan nyata. Selanjutnya, di sini ada aplikasi hukum Kepler dan keterbatasannya. Hukum Kepler digunakan dalam perhitungan orbit planet dan satelit, navigasi pesawat luar angkasa, serta membantu menemukan eksoplanet dan menentukan massa bintang atau planet. Namun, hukum ini memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan gaya gravitasi antar planet, tidak berlaku dalam kondisi relativistik, dan hanya menjelaskan gerak planet, bukan penyebabnya. Penjelasan penyebab gerak baru dijelaskan oleh Isaac Newton melalui hukum gravitasi universal. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nazar.
Sekarang saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya Nuraini. Selanjutnya mengenai aplikasi hukum gravitasi Newton saat ini dan limitasi. Jadi, hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa setiap benda saling tarik-menarik dengan gaya yang bergantung pada massa dan jaraknya. Hingga kini, hukum ini masih digunakan untuk menghitung seperti orbit satelit, pergerakan planet, serta dalam perancangan roket dan sistem navigasi seperti GPS. Meskipun sangat berguna, hukum ini memiliki keterbatasan karena tidak berlaku pada medan gravitasi yang sangat kuat, kecepatan mendekati cahaya, dan skala mikroskopis. Penjelasan yang lebih akurat mengenai tentang gravitasi kemudian diberikan oleh mungkin namanya sudah kita tahu dan kita juga sering tahu mengenai teori relativitas umum Einstein yang memasukkan pengaruh ruang dan waktu dan interaksi pada gravitasi. Nah, melalui pengamatan menggunakan situs Stellarium Web, dipilih objek pengamatan berupa planet Uranus dan 3 lokasi yang berbeda, di mana yaitu Indonesia, Tokyo, dan Los Angeles, Amerika. Didapatkan sebuah hasil pengamatan menunjukkan bahwa posisi Uranus di langit tampak berbeda di setiap lokasi pengamatan. Di Jakarta, Uranus terlihat berada di arah timur laut dengan ketinggian tertentu. Di Tokyo tampak sedikit lebih tinggi. Sedangkan di Amerika, tepatnya di Los Angeles, terlihat di posisi yang lebih rendah di langit barat. Perbedaan posisi tampak ini menunjukkan bahwa sudut pandang pengamat terhadap Uranus berubah sesuai lokasi di permukaan bumi. Nah, fenomena ini membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat karena hanya pada permukaan lengkung perbedaan posisi benda langit dapat terlihat berbagai tempat di waktu yang sama. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke rekan kelompok saya, yaitu Nasir. Nasir, persilakan. Lalu di sini ada dua gambar, di mana gambar di sebelah kiri menunjukkan orbit planet Uranus terhadap matahari. Uranus mengelilingi matahari pada lintasan berbentuk elips dengan posisi matahari berada di salah satu fokus orbit. Hal ini sesuai dengan hukum Kepler tentang gerak planet yang menyatakan bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Jarak Uranus yang sangat jauh dari matahari menyebabkan periode revolusinya sangat lama, yaitu sekitar 84 tahun bumi. Lalu ada gambar yang di sebelah kanan memperlihatkan orbit satelit-satelit alami yang mengelilingi planet Uranus. Uranus memiliki banyak satelit, diantaranya Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon, yang bergerak mengitari Uranus dengan orbit elips yang hampir sejajar dengan bidang ekuator planet.
Tampilan orbit ini menggambarkan sistem gravitasi internal Uranus yang menjaga kestabilan gerak satelit-satelitnya. Lalu yang nomor 7 ada nilai gravitasi matahari terhadap Uranus menggunakan rumus gravitasi matahari terhadap planet, di mana F adalah gaya, G adalah konstanta gravitasi universal, M1 adalah massa matahari, M2 adalah massa planet, di mana yang kita digunakan di sini adalah planet Uranus. Nilai konstanta gravitasi universal adalah 6.674 kali 10 pangkat min 11. Massa mataharinya 7.989.100 kali 10 pangkat 30. Lalu untuk massa ininya, Uranusnya 86.831 kali 10 pangkat 25. Untuk R-nya yaitu rata-rata dari jarak antara planet Uranus dengan matahari yang diambil dari jarak terjauh ditambah jarak terdekat dibagi 2, yang nilainya 2,87246 kali 10 pangkat 12 kali 2, di mana hasil akhirnya gaya gravitasi yang dihasilkan oleh matahari terhadap planet Uranus adalah 1397 kali 10 pangkat 21 Newton. Gitu. Lalu ada nilai keelipsan atau eksentrisme dari garis sedar Uranus terhadap matahari. Yang rumusnya adalah jarak terjauh dikurang jarak terdekat dibagi jarak terjauh ditambah jarak terdekat, di mana bila hasilnya 0 sampai 1 itu elips, bisa disebut elips, dan yang lain itu bukan elips. Di mana yang di sini nilai garis sedar Uranus terhadap matahari adalah 0,0457, yang artinya sedikit elips, namun lebih ke lingkaran. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.